Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian fikih dengan membaca kitab Umdatul Fiqh karya Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita tentunya masih dalam pembahasan sholat. Di pembahasan terakhir kita telah membaca terkait dengan bacaan antara dua sujud. Kemudian kita juga sudah membahas sujud yang kedua sama dengan sujud yang pertama. Dan setelah itu bangkit ke rakaat kedua. Dan penulis katakan fayusolli tsaniyah kal ula. Dia solat rakaat kedua itu seperti rakaat pertama. Artinya berdiri, baca Al-Fatihah, surat setelah Al-Fatihah, kemudian ruku, bangkit dari ruku, sujud, bangkit dari sujud pertama, duduk antara dua sujud, sujud lagi, bangkit lagi. Rakaat kedua sama seperti yang pertama. Setelah itu beliau katakan faida faragha min huma. Kalau seorang yang sholat telah selesai dari dua rakaat, jalasa lit tasyahhudi, maka dia duduk tasyahud. Fayabsutu yadahul yusra. Beliau bilang muftarishan fayabsutu yadahul yusra ala fakhidihil yusra. Wa yadahul yumna ala fakhidihil yumna. Yaqbidu minhal khinsir wal binsir. Wa yuhallikul ibham ma'al wusta. Wa yushiru bis sababah. Ini beberapa poin yang beliau katakan. Apabila seorang itu selesai dari dua rakaat, maka dia duduk tasyahud dalam keadaan iftirash. Dalam keadaan duduknya itu adalah duduk iftirash, yaitu duduk seperti duduk antara dua sujud yang kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Dengan cara menegakkan kaki kanan, telapak kaki kanan, dan duduk di atas telapak kaki kiri. Itu namanya duduk iftirash. Dan kata beliau, dia ulurkan tangannya yang bagian kiri di atas paha kiri, bagian kanan di atas paha kanan. Kemudian untuk yang kanan dia menggenggamkan ya al-khinsir, ini namanya khinsir, jari kelingking, wal binsir, ini jari manis, digenggamkan, wa yuhalliqul ibham, dan melingkarkan ibham, ini namanya ibham, ibu jari, ma'al wusta, bersama jari tengah, yang ini. Jadi ini digenggamkan, ini dilingkarkan. Wa yushiru bis sababah, dan menunjuk dengan jari telunjuk. Ini pembahasan yang beliau sebutkan terkait dengan cara duduk tasyahud. Posisi tangan, dan beliau jelaskan juga posisi kaki. Beliau jelaskan juga posisi kakinya. Pertama, kita harus membahas hukum tasyahud. Apa hukum tasyahud di dalam sholat?
Apa hukum tasyahud di dalam salat? Para ulama kita rahimahumullah, tentunya dalam fikih madhab, mereka menjelaskan tasyahud itu terbagi dua. Karena salat yang kita lakukan itu ada dua bentuknya. Ada salat yang memiliki dua tasyahud, dan ada salat yang hanya memiliki satu tasyahud. Maka tentunya pembicaraan berbeda antara salat yang memiliki satu tasyahud dan salat yang memiliki dua tasyahud. Yang pertama, salat yang memiliki satu tasyahud dulu. Apa hukum tasyahud akhir dalam salat? Para ulama rahimahumullah, dalam hal ini mayoritas ulama fikih, mereka berpendapat tasyahud akhir dalam salat, iya, itu hukumnya adalah rukun salat. Artinya mayoritas ini berpendapat dari kalangan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, demikian pula ulama yang lain termasuk yang disebutkan Imam Malik. Mereka menganggap bahwa siapa yang sholat tidak tasyahud akhir, batal sholatnya, tidak sah, tidak dianggap sholat yang sah. Dalil mereka adalah hadits yang sangat banyak. Di antaranya ada hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dinukil oleh sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Beliau berkata, kunna naqulu fis sholati khalfa Rasulillah. Dulu kami membaca dalam solat di belakang Rasulullah SAW ketika tasyahud. Assalamu ala Allah, assalamu ala fulan. Itu yang dia baca. Faqala lana Rasulullah SAW data yaumin, maka Rasulullah SAW berkata kepada kami suatu hari, Inna Allah wassalam, Allah maha selamat. Fa idza qada ahadukum fis shalah falyakul. Apabila salah seorang dari kalian duduk dalam solat, maka hendaklah dia berkata. Perintah. Ini titik pendalilannya. Nabi perintahkan mereka untuk tasyahud. Baru setelah itu Nabi ajarkan bacaan tasyahud yang nanti kita akan bahas. Jadi Nabi perintahkan untuk bertasyahud. Ini diantara dalil mereka. Asal dalam perintah itu wajib. Apalagi datang hadis yang kedua dari Abdullah ibn Mas'ud juga, tapi riwayat Imam An-Nasa'i. Kata beliau, kunna naqulu fis sholati qabla ayyufrad at-tasyahud. Kami membaca dalam tasyahud dalam solat sebelum difardukan kepada kami tasyahud. Berarti sebelumnya belum ada tuntunan tentang tasyahud. Setelah itu beliau katakan, kami sebelumnya membaca sebelum difardukan. Berarti sekarang sudah difardukan. Ini dalil mayoritas rahimahumullahu ta'ala. Walaupun di sana ada yang berpendapat hukumnya adalah wajib, bukan rukun. Yang jelas, ini tasyahud bukan sunnah. Seorang kalau tidak melakukannya antara dua saja keadaannya. Yang berpendapat rukun harus dia ulang sholatnya. Yang berpendapat wajib kalau dia lupa cukup sujud sahwi. Tidak perlu dia ulang. Iya, tidak perlu dia ulang. Ini paling rendahnya wajib. Walaupun pendapat mayoritas itu punya sisi kekuatan dari pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Malik. Karena tidak ada yang berpendapat wajib kecuali yang dinukil sebagai satu riwayat
dari Imam Ahmad. Satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan disebut juga dinukil dari madhab Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dalam riwayat yang lain. Dalam riwayat yang lain. Makanya paling hati-hatinya tasyahud ini terkait dengan tasyahud akhir adalah kita lakukan. Kita melakukannya. Karena bukan sunnah. Paling rendahnya adalah wajib. Bagaimana kalau dua tasyahudnya? Apa hukum tasyahud awalnya? Kalau akhir sudah jelas. Ketika sholat memiliki dua tasyahud, maka tasyahud awalnya kalau Imam Malik rahimahullah, demikian pula Abu Hanifah serta Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, mereka berpendapat tasyahud awal itu hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Kalau sholat memiliki dua tasyahud. Kalau sholat memiliki dua tasyahud, tasyahud awal sunnah. Artinya kalau ada orang meninggalkannya, tidak berdosa, tidak perlu dia sujud sahwi. Kenapa? Karena ini sunnah. Kalau kita lakukan dapat pahala sunnah, kalau tidak, maka kita tidak berdosa. Sholat, apalagi tetap sah. Tetap sah. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Buhaina radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla bihim adh-dhuhra. Faqama fi rak'ataini al-ulayaini wa lam yajlis faqama fin nasi. Faqama an-nasu ma'ahu hatta idza qada as-shalah wa antadhara an-nasu taslimahu kabbara wa huwa jalis. Sajada sajadataini qabla an yusallima thumma sallama." Kata Abdullah bin Buhaina, bahwasanya Rasulullah SAW sholat mengimami mereka sholat duhur. Maka Nabi SAW langsung berdiri di 2 rakaat pertama, tidak duduk tasyahud. Lihat bentuk pendalilannya sebentar. Jadi Nabi di 2 rakaat pertama di sholat duhur, belum langsung berdiri, tidak duduk tasyahud. Tidak duduk tasyahud. Maka orang-orang pun berdiri bersama beliau, mengikuti Nabi. Karena secara umum Nabi telah katakan, "Inna maju ilal imam li utama bih." Imam itu dijadikan supaya diikuti. Jadi ketika Nabi langsung berdiri, para sahabat di belakang semuanya berdiri. Hatta idza qaddas shalah. Sampai Nabi SAW selesai dari sholat. Maksudnya sudah 4 rakaat ini. Wantadharun nasu taslimah. Orang-orang menanti Nabi salam. Di tasyahud akhir, orang-orang menanti Nabi salam. Kabbara wa jalis. Nabi malah bertakbir dalam keadaan duduk. Fasajada sajadatain qabla ayyusallim. Nabi sujud 2 kali sujud sebelum salam. Tsumma salam. Setelah itu baru salam. Sujud sahwi. Dalil ini dipakai oleh Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah untuk potongan pertamanya. Sampai Nabi SAW tidak duduk setelah 2 rakaat, orang-orang pun berdiri bersamanya. Nabi tidak lakukan. Kata mereka ini menunjukkan itu sunnah. Kalau wajib, pasti Nabi lakukan. Kalau wajib, pasti Nabi lakukan. Ini pendapat. Sementara pendapat yang lain, dan pendapat ini merupakan pendapat dari Imam Ahmad, dipilih oleh Daud Ad-Dhahiri. Mereka mengatakan tasyahud yang pertama wajib, bukan sunnah. Tasyahud yang pertama itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Dalilnya apa? Hadis yang sama. Hadis tadi. Hadis Abdullah bin Buhaina. Tapi potongan kedua yang dipakai. Nabi berdiri. Orang-orang berdiri. Tapi Nabi sujud sahwi. 2 kali sujud. Sebelum salam. Kata mereka,
Sujud sahwi itu untuk mengganti yang wajib, bukan sunnah. Kalau sunnah tidak diganti dengan sujud sahwi. Kalau kita meninggalkan yang sunnah dalam sholat, itu enggak disunahkan sujud sahwi. Misal, kita ketika awal sholat, dalam takbiratul ihram, kita lupa angkat tangan. Kita cuman katakan Allah, Allahu Akbar, langsung kanan di atas yang kiri. Tidak angkat tangan. Mengangkat tangan sepakat para ulama sunnah. Maka ketika akhir sholat, tidak perlu sujud sahwi. Atau dalam sholat, kita lupa baca doa iftitah. Doa iftitah. Tidak ada mengingkarinya sunnahnya. Tidak ada yang mengingkari akan sunnahnya. Tidak wajib. Tidak perlu sujud sahwi kalau kita lupa. Demikian pula kalau ada orang lupa baca doa ruku. Lupa baca doa sujud. Karena mayoritas berpendapat doa ruku, doa sujud sunnah. Kalau lupa, tidak sujud sahwi. Ini Nabi sujud sahwi ketika lupa tasyahud. Berarti ini menunjukkan apa? Hukumnya wajib. Tapi kenapa Nabi tidak lakukan? Lupa. Jangankan tasyahud. Nabi kita Muhammad SAW pernah lupa 2 rakaat. Beliau sholat hanya 2 rakaat. Ketika beliau sudah salam di 2 rakaat, orang-orang yang berdiri langsung pergi. Yang punya kebutuhan. Maka salah seorang dari jamaah sholat sahabat yang disebut dengan Dzul Yadain bertanya, Rasulullah, aku sirotis sholat. Apakah sholat telah dikurangi rakaatnya? Am nasid, atau engkau lupa? Maka Nabi bertanya kepada para sahabat yang lain, karena di situ ada Abu Bakar, ada Umar. Akama qala Dzul Yadain, apakah seperti yang dikatakan oleh Dzul Yadain? Kata para sahabat, iya. Maka beliau berdiri melanjutkan sholat tambah 2 rakaat dan beliau salam sujud sahwi. Setelah salam. Sujud sahwi setelah salam. Ini dan Nabi ingatkan, innama ana basyarun, saya itu manusia biasa. Adkur kama tadkurun wa ansa kama tansau. Saya manusia biasa. Mengingat seperti yang kalian ingat dan lupa seperti kalian lupa. Jadi Nabi bisa lupa. Jadi ini Nabi langsung berdiri bukan menunjukkan sunnahnya, tapi menunjukkan wajibnya. Kenapa kita tahu itu wajib? Beliau sujud sahwi. Ini pendapat. Dan pendapat yang inilah yang lebih kuat. Pendapat yang inilah yang lebih kuat. Yang mengatakan tasyahud awal hukumnya adalah wajib. Iya. Tapi kalau orang lupa, tidak perlu dia duduk kembali kalau sudah tegak berdiri. Lanjutkan, nanti tinggal sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Sebelum salam. Ini terkait dengan hukum tasyahud awal. Tasyahud akhir sama dengan yang satu tasyahud. Hukumnya. Sama dengan yang satu tasyahud hukumnya. Kemudian berikutnya belum menyinggung jalasa lit tasyahudi muftarisha. Beliau Nabi SAW beliau katakan dia duduk untuk tasyahud itu dalam keadaan iftirash. Cara duduk tasyahud juga para ulama membicarakan. Tergantung solat itu memiliki berapa tasyahud. Pertama, pada solat yang memiliki 2 tasyahud. Pada solat yang memiliki 2 tasyahud. Ini kita dahulukan, ini karena lebih mudah. Kalau solat memiliki 2 tasyahud, maka mayoritas ulama rahimahumullah mereka menegaskan bahwa pada tasyahud yang pertama iftirash. Pada tasyahud yang pertama itu iftirash. Iftirash itu seperti yang kita jelaskan tadi. Duduk dengan cara menegakkan telapak kaki kanan dan duduk di atas telapak kaki kiri. Itu namanya iftirash. Itu tasyahud yang pertama.
Tasyahud kedua dengan cara duduk tawarruk. Duduk tawarruk. Yaitu caranya ini disebutkan adalah dengan cara menegakkan telapak kaki kanan dan kaki kiri, telapak kaki kiri masuk di bawah betis kanan. Jadi anggaplah ini telapak kaki ya, menghadap begini, dia masuk di sini. Mungkin bisa dipahami, kita duduk ya seperti ini, maka kakinya di sini kan, betisnya maka masuk di bawahnya. Dan duduk di atas warok, itu lebih bilang tawarruk. Duduk di atas pantat yang sebelah kiri. Iya, itu dibilang duduk tawarruk. Duduk di atas pantat. Kalau tadi duduk di atas kaki kiri, telapak kaki kiri, itu kalau iftirosh. Itu kalau iftirosh. Ini yang disebutkan oleh mayoritas berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an. Beliau berkata, kuntu ahfadukum li solati Rasulillah. Saya adalah orang yang paling menghafal dari kalian tentang solat Rasulullah SAW. Itu awalnya. Artinya yang belum nukil ini betul-betul yang dia lihat dari Nabi kita Muhammad SAW. Ra'aituhu idza kabbara ja'ala yadayhi hida'a mankibai. Saya melihat Nabi SAW apabila beliau bertakbir, maka beliau menjadikan kedua tangannya itu sejajar dengan kedua bahunya. Itu sudah lewat pembahasannya. Wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatai. Apabila beliau ruku, maka Nabi SAW mengokohkan tangannya ke lututnya. Itu ketika ruku beliau tekan lututnya. Tsumma hasara dhahra. Kemudian Nabi SAW meluruskan punggungnya. Dalam riwayat lain dikatakan tidak tunduk, tidak tegak. Lurus. Fa'idha rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kulla faqarin makana. Apabila beliau angkat kepalanya dari ruku, maka beliau berdiri lurus sampai setiap persendian kembali ke tempatnya. Artinya Nabi kalau sudah ruku itu berdiri dulu lurus sampai semuanya sudah tegak, baru ruku. Bukan baru bungkuk, masih bungkuk, langsung sujud. Tidak. Dari ruku bangkit sampai kembali semua persendian. Kemudian kata beliau, fa'idha sajada wa do'a yadaihi ghairu muftarishin wala qabidihima. Apabila beliau sujud, maka beliau meletakkan kedua tangannya tidak iftirash, tidak melantai ini lengannya. Ya. Jadi kalau beliau sujud, beliau tidak seperti ini. Tapi beliau hanya telapak tangan yang di lantai. Ininya tidak. Itu kalau beliau sujud. Kemudian wala qabiduhuma, tidak juga digabungkan dengan pahanya. Itu tangannya. Jadi ditegakkan jauh dari paha. Jauh dari paha. Itu terkait dengan sujud dan itu sudah kita jelaskan. Yang kita mau adalah yang sebentar, yang terakhir. Kemudian wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihil qiblah. Beliau hadapkan ujung jari-jarinya itu, jari kakinya, kedua kakinya ke arah kiblat. Fa idza jalasa fi rak'atain. Mulai dari pembahasan kita di sini. Apabila beliau duduk di 2 rakaat pertama. Jalasa ala rijlihil yusra wa nasabal yumna. Maka beliau duduk di atas telapak kaki kiri dan menancapkan yang kanan. Ini 2 rakaat. Wa idza jalasa fi rakaatil akhirah. Apabila beliau duduk di rakaat terakhir. Beliau tidak bilang apabila beliau duduk di 4 rakaat. Di rakaat keempat. Tidak. Karena bisa saja rakaatnya 3. Apabila beliau duduk di rakaat terakhir. Qaddama rijlahul yusra. Maka beliau memasukkan telapak kaki kirinya di bawah betis kanan. Wa nasobal ukhra. Dan beliau tancapkan kakinya yang lain. Yaitu kaki mana? Kaki yang mana? Kaki
kanan. Kan kiri masuk di bawahnya. Berarti yang ditancapkan apa? Yang kanan. Wa qa'ada ala maq'adati. Dan Nabi SAW duduk di atas mak'adnya. Tempat duduknya, pantatnya. Ini sangat jelas sekali tentunya. Iya, kalau sholat memiliki 2 tasyahud. Beda antara yang pertama dengan yang kedua. Sekarang bagaimana kalau 1 tasyahudnya? Ini ada perselisihan yang agak ketat dari para ulama madhab. Kalau sholatnya punya 1 tasyahud. Iya. Di antara para ulama seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i, mereka berpendapat kalau sholatnya itu hanya 1 tasyahud, duduknya tawarruk. Duduknya tawarruk. Iya. Bukan iftirash. Tadi sudah dijelaskan duduk tawarruk. Apa dalilnya? Dalilnya adalah tadi hadis yang saya baca tadi di pembahasan tasyahud akhir. Mereka hanya ambil potongan terakhir. Nabi katakan, wa idza jalasa fi raqatil akhirah. Apabila Nabi SAW duduk di rakaat terakhir. Itu kan mencakup sholat yang punya 1 tasyahud dan sholat yang punya 2 tasyahud. Itu katanya. Itu dalilnya. Itu dalilnya. Apabila Nabi SAW duduk di rakaat terakhir, maka beliau duduk tawarruk. Sementara ulama lain selain Imam Malik dan Imam Syafi'i, dan disebutkan ini adalah pendapat dari mayoritas ulama, bahkan ini pendapat dari sebagian pengikut Syafi'iyah. Ketika sholatnya hanya memiliki 1 tasyahud, sunnah duduk iftirash, bukan tawarruk. Sunnah duduk iftirash, bukan tawarruk. Iya. Apa dalilnya? Pertama, hadis Wa'il ibn Hujr dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i. Beliau berkata, "Ra'aitu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam jalasa faftarasha rijlahu al-yusra." Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk tasyahud, maka beliau iftirash dengan kaki kirinya. Beliau hamparkan kaki kirinya, duduk di atasnya, dan tegakkan kaki kanan. Tegakkan kaki kanan. Ini 2 pendapat. Satu punya hadis Wa'il ibn Hujr. Sementara yang lain tadi yang berpendapat duduk tawarruk adalah berdalil dengan hadisnya yang kita sudah sebutkan sebelumnya, Abu Humaid As-Sa'idi dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Dari 2 pendapat ini, mana yang kuat? Untuk menentukan mana yang kuat, lihat lafaz hadisnya. Hadis yang dipakai oleh Imam Syafi'i, itu hadis yang memiliki 2 tasyahud. Kan hadis Abu Humaid dari awal, menjelaskan berapa tasyahud? Kan 2. Iya, 2 tasyahud. Sementara dalil dari pendapat kedua, itu memang menjelaskan yang 1 tasyahudnya. Maka tentunya, pendapat yang lebih dipilih adalah karena lebih jelas hadisnya, pendapat yang kedua. Ia mengatakan iftirash, bukan tawarruk. Bukan tawarruk. Ini, iya. Kalau kita mau melihat yang kuat, kalau kita mau melihat yang kuat, sisi kekuatannya itu bisa kita lihat di konteks hadis. Orang-orang yang menyatakan tawarruk itu pakai hadis yang punya 2 tasyahud. Cocok? Enggak. Begitu maksudnya. Begitu cara kita untuk menimbangnya. Tentunya tidak cocok. 2 tasyahud kita bawa ke 1. Kan enggak pas.
Sementara menyatakan iftirash itu memang dalil yang duduknya itu masalah satu kali tasyahud. Yang tidak punya dua tasyahud. Jadi lebih jelas. Apalagi yang berpendapat ini adalah mayoritas ulama fikih. Adalah mayoritas ulama fikih, keumuman dari ulama fikih yang disebutkan oleh para ulama kita. Bahkan orang-orang Syafi'iyah juga ya tidak mengikuti dari apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i karena dalilnya lebih jelas. Walaupun kita katakan dan kita perlu ingatkan, kalau ada orang duduk tawarruk sementara kita duduk iftirash, tidak perlu kita untuk ya berselisih atau bertikai seperti itu. Karena para ulama secara umum mereka bersepakat bahwa dalam tasyahud itu sah bagaimanapun duduknya. Yang penting jangan duduk seperti anjing. Artinya ketika kita tasyahud, kita duduk tawarruk, sah walaupun satu tasyahudnya. Kita duduk iftirash, sah walaupun dua tasyahudnya bahkan di akhir. Kita duduk bersilah, hendak tawarruk tidak iftirash, sah. Tapi tidak dapat pahala sunnah. Itu saja. Karena hukum duduk ini adalah sunnah. Cara duduknya itu. Cara duduknya. Yang wajib adalah tasyahud. Yang wajib adalah tasyahud. Cara duduknya itu sunnah. Itu sunnah. Kalau ada orang yang berbeda dengan kita, kita cuma katakan. Kalau dia bertanya, kenapa kamu duduk begitu? Kalau yang saya tahu, lebih kuat yang iftirash dari tawarruk daripada tawarruk. Kita hanya bisa seperti itu. Kita hanya menjelaskan apa yang kuatnya. Kalau mampu kita sebutkan dalilnya yang lebih jelas. Kemudian masalah berikutnya beliau katakan, faya besutu yadahul yusra ala fakidil yusra wa yadahul yumna ala fakidil yumna wa yaqbidu minhal khinsir wal binsir wa yuhallikul ibham ma'al wusta wa yushiru bis sababah. Ini terkait dengan posisi tangan. Tadi itu iftirash, tawarruk itu posisi kaki. Yang ini beliau menyampaikan kepada kita terkait dengan posisi tangan ketika tasyahud. Disebutkan terkait dengan sifat posisi tangan kita dalam sholat itu ada beberapa bentuknya. Di antara yang disebutkan oleh penulis. Iya, yang disebutkan oleh penulis. Jelas tangan kanan di atas kiri. Posisinya boleh di atas paha. Datang dari hadits Nabi. Dan boleh di lutut. Boleh di lutut. Datang haditsnya dari Nabi. Kemudian jari kiri itu tidak ada ya yang terkait dengannya. Dia hanya boleh di atas paha atau di atas lutut. Yang terkait dengan hukum cara duduk ini jari yang kanan. Ada beberapa yang disebutkan, diantaranya apa yang disebutkan oleh penulis. Dengan cara ini dua jari yang paling belakang dia digenggamkan. Jari tengah ini dilingkarkan dengan ibu jari dan berisyarat dengan jari telunjuk. Jadi yang seperti ini. Dilingkarkan. Ini datang seperti ini dari cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dinukil oleh Abdullah ibn Umar dalam riwayat Imam Muslim. Kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'ada fit tasyahhudi wada'a yadahu yusra ala rukbatil yusra wa wada'a yadahu yumna ala rukbatil yumna wa aqada salasatan wa khamsina wa asyara bis sababah. Iya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau duduk dalam tasyahud, maka beliau meletakkan tangan kirinya di atas lutut kiri,
tangan kanannya di atas lutut kanan, dan beliau membuat angka 53 dan menunjuk dengan jari telunjuknya. Yaitu angka 53 itu seperti yang kita bilang tadi. Ya, ini bulat 5. Kemudian dibilang 3. 3 itu ini baru 3 geriginya. Tulisan Arab. Tulisan Arab. 3 kan dia seperti ini baru ada ke bawah. Iya, ini angka 3. Disebut angka 3. Ini kan ke bawah baru ini 3 geriginya. Mungkin bisa dipahami angka 3. Terus ini 5. 5 dalam bahasa Arab 0. Dalam tulisan kita. Iya, karena 0 dalam bahasa Arab titik. 0 dalam bahasa Arab titik. 5-nya itu 0. Ini harus dipahami. Jadi angkanya 53. Yaitu digenggamkan ini dan dilingkarkan sini untuk angka 5. Ini jadinya 53. Ini jadinya 53. Ini cara yang pertama. Ini sah dari Nabi, riwayat Imam Muslim. Habis waktu katanya. Pertemuan akan datang lagi. Baik. Masya Allah. Baru cara pertama, tidak apa-apa. Amalkan saja yang pertama. Nanti cara kedua dan cara ketiga berikutnya. Alhamdulillah. Kita masuk di tanya jawab. Oh, Masya Allah. Cocok kita berhenti, Pak. Sini ada pertanyaan pertama. Apakah yang meninggalkan pada saat dilahirkan? Meninggalkan pada saat dilahirkan. Yang meninggal pada saat lahir. Sebab lehernya terlilit ari-ari. Itu ketika dikuburkan, nisannya tetap diberikan nama oleh kedua orang tuanya. Pertama, memberikan nisan boleh sebagai tanda. Nabi pernah memberikan tanda untuk kuburan sahabatnya. Untuk ditahu. Boleh. Supaya kita tahu itu kuburan. Masalah yang kedua, memberikan nama. Itu tidak boleh. Nahan Nabi SAW ayyuktab alal qabr. Nabi melarang untuk menulis di atas kuburan. Pakai cat ataupun langsung diukir. Jadi, bedakan antara beri nisan sama beri nama. Beri nama pasti kita tulis. Kan tidak mungkin kita beri nama tanpa tulis. Kan seperti itu. Menulisnya itu dilarang di atas kubur. Dalam hal ini harus diperhatikan. Sunnahnya boleh kita beri nisan, tapi tidak menulis. Tidak menulis. Karena tujuan daripada nisan, itu bukan untuk mengenal namanya. Tapi untuk mengetahui kuburannya. Untuk mengetahui kuburannya. Ini pembicaraan terkait dengan batu nisan. Itu wallahualam yang harus dipikirkan. Dan terkait dengan yang meninggal saat dilahirkan, sama juga hukumnya. Ini kan sudah manusia. Apakah dia meninggal dewasa, meninggal kecil? Boleh dikasih tanda. Boleh dikasih tanda. Iya. Dan di sini karena meninggalnya saat dilahirkan, tentunya belum dikasih nama. Karena sunnah dikasih nama itu adalah hari ke-7. Adalah hari ke-7. Sunnah dikasih nama itu di hari ke-7. Walaupun kita sudah punya nama sebelumnya, tapi sunnahnya itu hari ke-7. Dia diberi nama sambil diakikahkan, dipotongkan kambing 2 ekor kalau laki-laki, 1 ekor kalau perempuan. 1 ekor kalau perempuan. Nabi SAW yang mengatakannya seperti itu. Ya, man wulidalahu walad fa'arada yansak falil gulam syatan walil jariyah syah yudba anhu yawma sabi'ihi yusamma wa yuhlab. Siapa yang diberikan
seorang anak, maka kalau dia ingin akikahkan, maka dia akikahkan. Untuk laki-laki 2 kambing, untuk perempuan 1 kambing. Dipotong hari ke-7, kemudian diberi nama dan dicukur rambutnya. Dicukur rambutnya. Itu kalau meninggal berarti saat lahir, berarti kan belum punya nama. Nah, ini lebih bagus lagi. Tidak perlu dituliskan namanya. Iya. Kemudian berikutnya, Masya Allah, kita masuk di yang panjang. Saya seorang ibu memiliki 1 anak. Saat ini saya dan suami saya hidup bersama ibu saya di rumah. Di rumah ibu saya. Tetapi ibu saya tidak menyukai suami saya. Ini masalah. Iya. Dan kerap kali menuduh suami saya yang macam-macam. Ibu saya juga seringkali marah kepada saya, bahkan untuk hal-hal yang sepele. Apakah saya berdosa? Kepada ibu saya, ketika saya mengikuti kata suami saya untuk pindah dan hidup terpisah dari ibu saya, mengingat pertengkaran antara adik saya dan ibu saya hampir terjadi setiap hari. Saya dan suami khawatir terhadap perkembangan psikolog dan pendidikan karakter anak kami. Masya Allah. Iya. Dan titik. Pokoknya intinya, apakah berdosa kalau pindah? Tidak. Tidak berdosa. Memang itulah yang harus dilakukan. Hak istri, seharusnya hak istri. Ketika seorang menikahi seorang perempuan, haknya dia dikasih tempat tinggal. Kan ketika kita akad, maka ada kewajiban kita. Ada hak sukna, ada hak pakaian, ada hak makanan, minuman. Hak tempat tinggal, hak mendapatkan pakaian, hak untuk mendapatkan makan dan minum, sebagaimana dia juga nanti wajib menunaikan hak suaminya. Menunaikan hak suaminya. Ini kan hak istri. Kita menikah, kita bawa dia dari rumahnya ke rumah kita. Ke rumah kita untuk keluar dari rumah orang tuanya. Ketika kita tinggalkan, maka tidak berdosa. Kita tidak berdosa, dan tentunya kita ingatkan tetap berbuat baik kepada orang tua. Tetap berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik itu tidak harus tinggal serumah. Berbuat baik itu tidak harus tinggal serumah. Kita tidak berdosa. Bagaimana hukumnya jika saya menemani ibu saya untuk dinas di luar kota tanpa mahram? Sini ada disebutkan, qadarullah ayah saya masih awam dan sangat masih dan sangat nggak tahu. Seringkali jika ibu saya dinas keluar kota dan tanpa ditemani oleh saya ataupun saudara saya. Ini tulisan Masya Allah setelahnya. Intinya kita katakan bahwa safar tanpa mahram itu haram. Tidak boleh. Nabi SAW bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir antusafir illa wa ma'ahadihi mahramin laha. Tidak boleh bagi seorang perempuan untuk bersafar yang beriman kepada Allah. Tidak boleh bagi perempuan, tidak halal bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk bersafar tanpa mahram. Harus ditemani oleh mahram. Iya, di sini ibu kita kalau mau bersafar karena memang bapak kita tidak bisa, saudara, bukan kita yang temani. Saudara kita yang temani, bukan kita yang temani. Itu yang dilakukan wallahualam. Kemudian berikutnya, ketika si A masbuk 1 rakaat, kemudian imam telah selesai, kemudian yang masbuk melanjutkan 1 rakaat, tiba-tiba ada si B lewat, si A menahannya, kemudian si B malah berucap, boleh ji.
Berarti orang Makassar ini makmumnya. Iya. Apakah sutra si imam masih berlaku sehingga boleh lewat? Tidak berlaku lagi. Ketika imam sudah salam, maka sudah tidak berlaku lagi sutronya. Asalnya tadi sutronya imam itulah untuk makmum. Boleh kita lewat di antara shaf. Tapi kalau imam sudah salam tidak berlaku lagi. Boleh dia menahan. Boleh dia menahan. Maka kalau terjadi seperti itu, dia mengatakan boleh, kita tetap tahan. Jangan mengatakan tidak boleh. Yeah. Kita tetap menahannya. Kita tetap menahannya. Bagaimana hukumnya membenci guru yang tegang, suka marah-marah ketika mengajar di sekolah? Tidak boleh. Dia telah datang untuk mengajar kita, walaupun dia marah-marah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Siapa tahu dia marah karena kita yang membuatnya marah, kan begitu. Maafkan saja. Alhamdulillah dia sudah merelakan waktunya untuk mengajar. Iya. Sudah juga katanya, alhamdulillah. Mohon maaf banyak pertanyaan karena tadi ada satu lembar besar, yaitu dimaklumi. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.